Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalaina shaqiyan wa la mahruman. Allahumma iftah masami qulubina bi jahi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama waffaqtana li'ilmi wa ta'lim wa wafiqna Allahumma lil-fahmi wal 'amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa man ya'lamu annahu la ilaha illa huwa ثم النعبرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإخوان من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والنبي والعباد والصحابة أجمعين. لأن الله يرحمهم من درجات بالجنة والعلي العليم والقديم والصغير والعظيم والعلي الدين والدنيا والآخرة. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به بعلمه وبعلم مشايخنا بالدين والدنيا والآخرة. ثم إن قال عنه فليشكر الله تعالى بدلا من الغيبة. Maka berikutnya orang lanjut kajian Al-Kitab Al-Arba'in terus sedikit karangan Imam Al-Ghazali masih membahas tentang kaifiyatil ilaji minal ghibati, cara keluar dari bahaya riba, solusi menghindari bahaya riba. Anu mana ghibah dosa besar anu sangat menghancurkan kana urang utama di akhirat. Ayeuna bagian pembahasan paling penting untuk sedayana tentang kumaha carana supaya seorang terhindar dina ghibah. Terus dibahas supaya dua langkah pertama orang ulangilah. Jadi cara pertama supaya terhindar dari ghibah itu adalah merenungkan ancaman-ancaman keras dan berat tentang ghibah. Bahwa ghibah itu lebih baik daripada zina, lebih buruk daripada zina. Bahwa ghibah itu lebih cepat menghancurkan pahala-pahala amal soleh daripada api menghancurkan kayu yang bening. Bahwa ghibah itu akan mengikis habis pahala-pahala orang yang pelaku ghibah. Bahwa ghibah itu sama dengan mentransfer kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Akhirnya kebaikan kita habis, tinggallah keburukan-keburukan. Jadi ghibah adalah sumber kebangkrutan dina pahala-pahala amal lain. Dan kayak direnungkan sedemikian rupa. Bahwa ghibah itu menjijikkan seperti mana memakan bangkai, ya. Oleh Al-Quran dianggapnya makan bangkai.
Berarti harga diri orang itu sama dengan darahnya, sama dengan dagingnya. Harga diri orang. Sehingga ketika kita merendahkan harga diri orang dengan mengumumpannya, menggibahnya, oleh Al-Quran tidak dianggap memakan daging bangkai. Kita bukan ini, jadi merenungkan itu. Kita aspek ilmu. Anu kedua, langkah kedua untuk menyetop diri dari ghibah adalah yatafakkaru fi uyubi nafsi, merenungkan aib-aib diri kita, bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidak punya aib. Kalau kita menggunjing, menggibah orang lain karena kita anggap orang lain punya kelemahan, orang lain nggak bisa nahan diri sehingga terjerumus kepada dosa, maka kita pun sama. Kita pun punya kelemahan, kita pun terjerumus kepada dosa. Kalau kita merasa bisa menggunjing orang lain karena kita punya lidah, punya kemampuan berbicara, orang lain pun sama punya lidah untuk membicarakan kita. Ya tafakkaru fi umuri nafsi. Nah, ketika kita merenungkan apa kekurangan kita, ada 3 kemungkinan. Ini harus dibahas ulang ini. Pertama, mungkin orang itu akan merasa diri memang ngaku nemu gitu, punya aib. Oh iya, betul ya, saya juga punya aib. Betul ya, saya juga punya kekurangan. Nah, kalau kesimpulannya begitu itu bagus. Maka kalau mengaku memang menyadari kita juga punya aib kekurangan, fayashtaghilu bi nafsihi an ghairihi, maka sibukkan saja mengurusi, memperbaiki aib diri daripada ngurusin aib orang lain. Seperti itu. Atau mungkin yang kedua, ketika kita merenungkan apa aib saya, kekurangan saya, mungkin kita membandingkan dengan aib orang yang digibah. Mungkin kita akan mengatakan, iya, saya juga punya dosa, tapi dosa-dosa saya mah dosa kecil, sedangkan dia mah dosa besar. Misalkan begitu mungkin. Nah, kalau itu yang terjadi kesimpulan hasil merenung, maka ketahuilah faya'lamu anna dhararahu min saghirati nafsihi akbaru min dararihi min kabirati ghairihi. Ketahuilah bahwa bahaya dosa kecil pribadi itu lebih besar daripada bahaya dosa besar orang lain. Memang itu dosa besar, tapi itu untuk dia aja, bukan dosa kita. Tapi dosa kita walaupun kecil, itu jelas bahayanya kembali kepada kita. Jadi kan langsung abadi-abadi ya, abdi ya samilah agar bersama tidak. Insya Allah bisa kita yang dosa anak bisa tidak. Betul pada kita kurang masa najan anak itu dosa orang kita lebih berat. Apa orang kalau itu malah senajan dosa gede, dosa mana ini? Atau yang ketiga, misalkan dia merasa fatwain nabi yang fi aib, nggak menemukan aib. Dia emot-emot nah, aib apa ya aib saya gitu. Nah, misalkan dia setelah melakukan tahap kedua merasa tidak punya aib, nah maka ketahuilah bagus saja. Kalau seseorang menyimpulkan bahwa dirinya tidak punya aib, alias dia tidak tahu apa aib dirinya, ketahuilah justru itulah a'dhamu aibin. Justru itulah aib terbesar seseorang. Ketika dia tidak tahu apa aib dirinya. Karena sebetulnya tidak ada orang yang punya aib kan. Maka ketika dia merasa tidak punya aib, itulah aib terbesar dia. Nah, ini lagi yang ketiga. Kata nomor 2 aja. Nukatir thumma ilqala anhu falyashkurillah ta'ala badalan minal ghibah. Nah, yang ketiga, kalaupun betul secara aslinya hakikatnya memang kosong dari aib, maka yang harus dilakukan adalah dia harus bersyukur kepada Allah Ta'ala daripada ghibah. Kalaupun benar seseorang itu bersih dari aib, walaupun benar, walaupun itu sulit, tapi kalaupun apakah benar itu ya?
anggaplah benar bahwa kita ini tidak punya aib. Seseorang itu tidak punya aib, falyashkurillah ta'ala badalan minal ghibah. Maka dia seharusnya bersyukur kepada Allah, bukan ghibah. Bersyukur sebagai pengganti ghibah. Fa inna qalban nasi ka'aqli lahmil maitati wa aqu lahmil maitati min a'dhamil uyubi falyahdhar minhu. Karena kalau dia benar bersih tanpa aib, maka dia harus bersyukur kepada Allah, bukan berghibah. Tapi kalau misalkan betul seseorang itu bersih dari aib, bersih benar, malah ghibah karena dia merasa bersih, terus malah menggibah orang lain, maka menggibah orang lain itu seperti memakan daging bangkai, dan memakan daging bangkai adalah aib yang sangat besar. Jadi ujung-ujungnya mah anggar we terjun bersih karena aib gitu. Nah, bahwasanya ada tiga cara untuk menyetop diri dari ghibah, gitu. Dan cara pengobatan kumaha kami terlanjur ghibah, gitu. Akhirnya mau nyetop untuk menghindari karena ghibah orang lain. Akhirnya cara yang keempat, gimana kalau kita terlanjur ghibah, terlanjur ngomongin orang lain. Tsumma man sabaqa lisanuhu ila al-ghibati fayanbaghi an yastaghfiru Allah ta'ala wa yadhhaba ila al-mughtabi wa yaqula zalamtuka fa'fu anni fa yastahillahu fa in lam yusarifhu falyukthir min as-sana'i alayhi wa min ad-du'a'i lahu wa min al-hasanati hatta idza nuqila ba'daha ila diwani al-rukni baqiya lahu ma yafihi fa hiya kafaratul ghibah. Maka apa Yusrena adalah solusi kalau terlanjur ghibah, alias bagaimana cara mengkifarati ghibah yang sudah terucap. Saya ulang tadi, kalau lidahnya sudah terlanjur ghibah, sabab kalau sudah ghibah, sudah terlanjur ghibah, maka cara pertama fayan bagi ayyastaghfirullah ta'ala. Cara pertama adalah memohon ampun kepada Allah, istighfar. Ia untuk membebaskan hubungan kita dengan Allah dulu. Jadi Pak Guru kalau terlanjur ghibah langsung istighfar, langsung tobat, langsung menyesal. Ya, sadari bahwa itu adalah dosa, sadari bahwa itu adalah salah, akui bahwa itu adalah kesalahan. Langsung istighfar. Saya kan kalau pasan ghibah pun astagfirullahaladzim, meminta ampun kepada Allah agar sarana Allah bebaskan. Tapi kalau misalnya karena ghibah itu adalah dosa hakul adami, bukan dosa hakullah, maka saya cakap istighfar gitu sampai ribuan, sampai nangis cekap. Nah iya berat ghibah. Anu kedua adalah waya ada ilal muhtabi wa yaqula walau taqawani wa yastahillahu. Yang kedua, harus datang kepada orang yang dighibah, orang yang dipuji, terus bicara, saya sudah berbuat zalim, maafkan saya. Media meminta halal istihlal, maksudnya meminta harta minta maaf, bukan meminta gimana halal karena itu haram, ya. Nah bapak itu di luka dua apa tadi? Soal kurang patut deh. Karena terus diomongin kurang. Ya. Tadi apa tadi gimana? Gitu. Masih kena mau patut orang itu nah aja sumpah gitu. Nah, di anak kedua itu sudah. Di anak kedua, apakah yang kita harus vulgar datang kepada orang minta maaf, saya udah menghibah, saya udah buat zalim, minta maaf, maafkan saya. Memang agama itu upah kurang melakukan itu terlepas dari orang itu nanti memaafkan atau tidak, kita insya Allah kita akan terhapus bersih. Gitu. Akan kebaikan kita berikutnya akan menutupi itu. Nanti kan ayat yang ketiga. Tapi di nuka dua dia dilihat satu,
kalau orang yang digibah memang tahu gibah kita, berarti tahu dia mendengar, dia nguping gitu. Atau orang kaprogok gitu loh, tentang pasar gitu, gibah. Nah, upah mitra itu mah itu harus. Misalnya orang tadi ngobrol, ugaman sih gitu. Tadi orang itu ugaman orang, langsung tahu itu benar gitu. Pamit orangnya tahu itu wajib langsung. Atau misalkan zaman ini ya, misalkan ada CCTV zaman itu, berarti ngobrol berduaan gitu, karekam kan obrolan kadang terus di sebulan nanti mau tinggi bahan suri ke orang gitu, orang masih juga benar, tapi hak berada. Jadi dinamakan langkah kedua, ya meminta maaf. Istighfar, meminta maaf kepada yang digibah itu satu. Kalau orang yang digibahnya tahu tersebut jelas tidak ada pilihan wajib. Anu kedua, gimana kalau dia nggak tahu, seperti kebanyakan gibah kan kata gibah orangnya nggak tahu kan gibah. Nah maka kalau seandainya kita terus terang pernah menggibah, tidak akan menambah permusuhan dan menambah dia marah, maka terus terang. Misalkan asik karena dia mau nambah dia marah, nggak akan nambah permusuhan. Maka kalau kira-kira orangnya sifatnya begitu, maka kita terus terang. Tapi yang ketiga, kalau sekiranya kita terus terang, jujur minta maaf, aku pernah gibah, malah akan menambah amarah orang itu, malah akan menambah permusuhan, maka jangan diberitahu. Gitu. Nanti cukup langkah ketiga. Nah, begini, bagus saudara, karena gibah itu tidak mesti kepada orang yang ada permusuhan dengan kita harus. Kadang-kadang gibah itu dengan sahabat, gibah itu kepada teman dekat, gibah itu kepada orang tua, gibah itu kepada adik kakak harus. Gibah itu nggak mesti dengan orang yang kita musuhi, kan? Kadang-kadang dengan sahabat kita yang sebetulnya akrab, tapi mungkin karena namanya gitu. Kita nggak sengaja kalau pasar bersama lisan membicarakan kekurangan orang itu, ya kalau dia tahu dia akan tersinggung, berarti sahabat kita. Nah maka kalau sekiranya kita terus terang jujur mengatakan tadi, maka jangan. Karena kenapa? Karena akan mendorong yang besar. Baiklah. Ya, tapi emang itu paling saya mau gitu. Kita melalui anggota dirinya, polisi kena. Nama orang bikin, ya. Jadi berani gibah, berani minta maaf. Kalau nggak berani minta maaf, jangan gibah, karena berani. Gitu. Eta anu kedua. Ya, dengan 3 ketentuan tadi. Orangnya tahu, wajib minta maaf. Harus ada tiga. Orangnya sekiranya tidak akan nama permusuhan kalau kita bilang pernah menggibah, itu juga kenal. Tapi kalau sekiranya menambah permusuhan atau kemarahan, itu maka kita lakukan yang ketiga. Fa illam yusadiqhu fal yuktir minas sana'i alaihi wa minad du'a'i lahu wa minal hasanah. Nah kalau misalnya ternyata orang yang digibah itu nggak ada, udah meninggal, ada orang yang pernah jadi sasaran gibah kita, pernah jadi korban gibah kita, orang yang sudah meninggal, atau kita cari nggak ada, gimana? Jadi kurang baru ngawas ini sadar, saya minta maaf, tapi orangnya udah nggak ada, atau tadi bukan nggak ada, tapi kondisinya kayak tadi. Kalau saya jujur terus terang malah yang terjadi permusuhan yang besar. Nah maka fal yukfir minas sana'i alaihi. Satu, perbanyak memuji orang itu. Kalau tadi kita memuji, sekarang kifarati dengan banyak menyanyi memuji orang itu. Sebut-sebut kebaikan orang itu. Dan pasti tiap orang itu ada kebaikan. Gunakan prinsip Bapak Ibu bahwa sebaik-baik saya masih lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain masih lebih buruk saya. Aman. Kalimat. Kita kalian menerangi di luar. Jadi sebaik-baik saya masih lebih baik orang lain. Sasoleh-soleh orang atau soleh yang batul. Terus sagoreng-goreng batul, goreng-goreng gitu.
Nah itu untuk selalu kita memandang bahwa orang itu selalu lebih daripada kita. Jadi orang teh, kurang sosoknya asal baik, tetap sebaik-baiknya kita masih lebih orang lain. Terus misalkan kita melihat orang lain, sejalan goreng-goreng ini, tetap seburuk-buruk orang lain masih lebih buruk saya. Nah itu, sehingga kita akan selalu menemukan dipuji. Mungkin namanya surat-surat kekurangan. Sekarang ibaratnya memuji, misalkan kalau saya kata orang pun si bapak pula, si bapak saya sebut aspek-aspek kebaikannya. Anjuran tinggi-tinggi, itu semua. Itu. Upami mereka mana di medsos dibalik, disanjung gitu, bukan dipuji. Nah ini satu. Jadi kalau kita tidak meminta maaf secara langsung, puji-puji orang itu, sanjung-sanjung orang itu sesuai dengan real keadaan dia. Temukan kelebihan orang itu sebagai kiparat dari selama ini kita malah mencari-cari kekurangan orang ini. Itu satu. Ya, puji. Itu yang ketiga, langkah ketiga. Sanjung, puji, temukan kelebihannya. Langkah keempat, wa minan du'ai lahu. Doakan dia. Doa kebaikan dan doa lahu. Doakan kebaikan. Termasuk doa kebaikan adalah mohonkan ampun pada Allah Subhanahu. Dia doakan sekejap ini. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang itu. Kalau dia pembisnis, mudahkan kesalahannya ya Allah. Kalau dia guru ulama, berkahkan ilmunya ya Allah. Selesai kondisi. Doa itu kan jamin anu pernah jadi korban di Munas. Termasuk mendoakan dan memohon ampun untuk orang itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang beruntung. Para ulama orang diajarkan istighfar tiap pada sholat. Tinggal di sini ada 5 atau 6 orang yang tiap saat kita minta ampun pada Allah. Jadi istighfar. Kan orang kalau sholat istighfarnya astagfirullahaladzim, nyalilah ya Allah ampunilah saya. Karena memang ada banda-banda upami doa ulama kabar kurang doa gitu. Dina khutbah astagfirullahaladzim walaupun gitu ingat Allah gitu ya. Upami nasihatkan tak batur usikum dan memang wajib nanti khutbah itu tak batur lah gitu menjadi rukun lagi di sekolah balik itu betul usikum dan menjadi rukun lagi menasehati jamaah ulah usini yang enggak ada itu. Bahkan kalau ada kudu menasihatkan diri mereka macam hati menasihati diri bahwa nasihat saya ini memang diniatkan untuk menasihati pribadi. Kita cakap di mana? Terus saya ceramah usikum paling nafsi. Kenapa usikum dulu? Karena iman itu rukun. Gitu. Anu formal nanti. Adapun ini diucapkan diniatkan dari awal khutbah saya, ceramah saya dalam bagian dari nasihat pribadi. Gitu. Nah tadi, kami nggak doa, kami kurang dalam. Astagfirullahaladzim di kurang. Kedua, wali walidayah, ibu bapak. Ya Allah, ampuni ibu bapak saya. Terus, nomor tiga, wali ashabil huquqil wajibati alaihi. Orang yang kita punya hutang kepadanya, punya hak. Orang yang mereka punya hak di kita. Siapa itu? Yang punya hak di kita di antara orang yang kita gibah. Jadi ketika kita mengatakan wali ashabil huquqil wajibati alaihi, menghadirkan sahawa yang pernah digibah ke orang itu. Saya tadi subuh Sallallahu wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alaihi. Tadi begini lagi bahasa ibu. Nah gitu. Ya Allah ini itu termasuk aturan. Celahwan wali ashabil huquqil wajibati alaihi. Tadi kalau masalah lagi bahasa ibu. Lebih tadi orang-orang yang pernah diibatkan masukkan karena wali ashabil huquqil wajibati alaihi. Oke, termasuk hak malia orang kalau sama tanya ini kayak terjadi kita masih punya hutang, kita berdoa dulu. Baru kena sementara kita bayar. Iya kan? Ya, wali ashabil huquqil wajibati alaihi. Wali masyayikh guru-guru orang.
Guru-guru mengajar orang agama, para ulama jangan menjadi guru-guru. Wal ikhwani nanti wal masyayikh wal ashabil muka wajib yang lain wal masyayikhina wal ikhwanina. Tadi nomor 5 adalah saudara kandung. Ikhwan ini saudara kandung. Ngadoakeun rai raka anu wajib silaturahmi ikhwan. Rai raka alo sepupu paman bibi gitu ya. Nah, lalu kemudian terakhir walil muslimina wal muslimat. Coba bagus rena hebatnya para ulama ngajar kurang tiap pada sholat 5 kali mendoakan Nabi. Saya tadi tidak dilenyapkan. Gua sampai kalah tuh dilenyapkan berarti untuk cepetnya gitu. Jadi kabukor si buaya minggu ngawas di Ciamis saya mungkin rumah jalan Cikole mungkin jadi kondisi badan dengan bayang kerja gitu. Jadi wali-wali daya kita sok emak bapak singkat gambar gitu kan gitu teh. Gusti maafin ibu bapak saya namun Gusti pun dia gitu mbak gitu. Terus wali ashabil umum wali mentara ibadah Gusti orang-orang ini pernah saya ikut tadi si kurang dia maafkan gitu. Terus wali masyayikh di buru-buru ya. Wah, terus wali ikhwani wali ikhwanina wali ashabil umum wali mentara wali jamin muslimina wal muslimat. Itu cara cerdas para ulama kami hiburan. Dalilnya jelas pisan, gitu kan? Iya tidak dalil. Gitu. Serta ya dalilnya, kurang bodoh. Gitu. Kayak zaman itu segitunya. Saya itu ada dari nabinya jadi istighfar itu kalau bukan itu bodoh. Gitu. Oh mana? Satu lagi pertanyaan berapa? Astagfirullahaladzim. Disandarkan astagfirullahaladzim li wal walidayya wal ashabil huquqil wajibati alayya wal masyayikhina wal ikhwanina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Mungkin jami ngadoakeun batur kecuali bersih hatinya. Yang kurang rada berat mau bersih dia hati-hati jangan-jangan itu ciri hati yang kotor. Ini berat itu ngadoakeun batur. Gitu. Nah itu mana Bu? Ya jadi sanjung-sanjung dia doakan kebaikan untuk orang itu di antaranya orang pun wa minal hasanah dan perbanyak kebaikan. Maksudnya perbanyak kebaikannya kita setelah tiba banyak melakukan kebaikan. Di antara kebaikan adalah disunatkan setelah tiba itu orang wudu terus dibahas. Al-Imam Syekh Nawawi itu di Maraqil Ubudiyah Syarah Bidul Hidayah ajin bantu beberapa amal aktivitas anu disunatkan wudu setelah. Di antaranya gibah. Dia mau setelah gibah wudu. Kenapa wudu? Karena guru wudu akan menjadi gibah. Satu hasanat apa? Sedekah. Apa yang kebaikan? Maksudnya terus gibah itu cepat perbanyak kebaikan. Kenapa perbanyak kebaikan? Nanti bagus saya kan kalau orang itu tidak misalkan kita datang, kalaupun orang itu tidak memaafkan kan itu hak dia, gitu kan? Minta wajib dah anu digibah dan memaafkan ternyata maafaninna, gitu. Tak bahaya nanti itu bahaya. Kumana mau nanya nanti nama berkurang? Kan tetap kacamata mana? Ke akhirat. Nah, dengan memperbanyak kebaikan setelah ghibah, maka hatta idza ukila ba'du ila yawmil madrum baqiya lahu ma yakfi. Sehingga kalau kita banyak berbuat baik, walaupun nanti ada pahala kita yang dipindah kepada orang lain karena ghibah, tetap masih ada pahala kebaikan yang cukup untuk kita. Begitu. Itu kan ulang. Jadi mulai ghibah rajin kasayana. Jadi saya tuh bangkrut.
Tapi kalau kurang mau sering gibah, sehingga berbuat baik. Kenapa lah saya soal sunat, sedekah, baca Quran, sholat, apa ya? Pupuk itu banyak kebaikan. Sehingga kalau terjadi itu orang tidak memaafkan, kita itu tidak bangkrut lah di akhirat. Nah, iya Bapak Ibu Saudara, upami orang menggunjing orang lain. Lainnya kumaha upami posisi orang sebaliknya sebagai orang yang muhtal anhu, orang yang digibah. Kalau orang sebagai posisi yang digibah, maka sikap terbalik adalah memaafkan. Sikap terbalik. Memang ya, sebenarnya itu tidak wajib. Kita udah tabarruk, dia kesukarelaan. Tapi yang paling afdal adalah memaafkan. Itu bahkan Rasulullah itu sampai memotivasi pada sahabat untuk bisa seperti Abi Domdom. Abi Domdom itu adalah seorang nama yang disebut Rasul di kalangan para sahabat, atau dipuji oleh Rasulullah, dikagumi malaikat. Cuma Abi Domdom tiap pagi itu harus ya Allah, saya sedekahkan kehormatan saya pada orang lain. Siapapun yang hari ini menggibah saya, mendolimi saya maafkan. Saya tidak akan menuntut yang tidak akhirat. Itu Abi Domdom gitu. Rasulullah itu membuat malaikat kagum. Tiap pagi. Nah, itu kalau pada kurang dibutuhkan saya bisa. Sehingga orangnya berarti sebelum digibah kuat itu terus mewadahi mana, jadi udah menyiapkan. Namun dapat kayak laporan si itu nggak mau kan? Kita udah siap, udah membuka ruang mewadahi gibah-gibah orang, mengampun. So kita paham gitu. Etama pahalana bakal lebih seandainya ditukar dengan pahala yang diambil dari orang yang gibah. Bisa kan dia? Komitama si fulan, si A ngagibah si B. Berarti kan yang terjadi si A teh pahala si A dikasih B kan? Iya. Berarti kumaha sorenya si A itu? Leuleung mun si A teh jadi soleh. Leuleung mun si A teh ahli ibadah. Ieu mah tukang ibadah, boleh ibadah tadi. Berarti nu di ka urang teh nya selepolekan gitu. Nah, tapi lamun kurang ngahampurangan, maka pahala yang akan didapat malah jauh lebih besar daripada transfer pahala dari kebaikan si A. Tidak ngampun. Ngampun dan mulai itu. Bahkan setelah siapun ayo para ulama masih ada nih kan hadiahnya. Tapi terjemahin dia harus oh tadi Anda menggibah saya enggak. Hebat saya para ulama. Oh saya telah sampai kabar ke saya bahwa Anda transfer pahala untuk saya, ngirim pahala, makasih banyak. Ini hadiah dari saya terima tidak sebanding dengan hadiah dari Anda. Kan ini makan hadiah materi itu bukan hadiah pahala. Nah, itu real. Para ulama kampung dipraktekkan namun hanya telan tiba-tiba begitu. Sana saja susah mencari-cari. Kalau bagi orang kan ya, kita punya terang secara alamiah begitu. Dari tanya sini tetap haram. Ternyata kalau orang menjadi korban gibah gitu. Jadi yang paling afdal maafkan di dunia ini. Gitu, maafkan. Itu yang paling baik. Nah, terus bahkan secara tadi kita dari pagi tetapi bagi saya, walaupun seseorang telah menghalalkan dirinya digibah, tetap menggibah dia haram. Jadi dia misalnya, oh dari si etama apa? Saya udah tahu dia udah bilang ke saya, oh karena saya mah kalau ada yang menggibah saya akan saya maafkan, nggak apa-apa. Tetap ayat gibah mana itu haram gitu. Dan biasa jadi alasan disuruh, dari si etama udah bilang apa? Dia udah bilang kalau digibah saya akan memaafkan, nggak apa-apa saya maafkan. Tetap menggibah dia haram, tetap nggak bisa jadi alasan. Itu mah urusan pribadi dia. Bahkan Imam Ghazali dia boleh aja meralat. Misalkan nanti umpama orang itu kan meralat, awalnya saya akan memaafkan, tapi kemudian yang tidak jadi dia meralat boleh jalan. Baik saudara, kayak pembahasan terakhir tentang gibah, bagaimana kita mengkifarati gibah. Mudah-mudahan ini tidak bermanfaat ya. Tamat tanpa gibah. Mudah-mudahan orang semua sensitif ya.
lebih peka gitu. Urang lama melalui ieu penting pisan terang kumaha solusi tina tiba sareng diparat di bawah gitu. Ya cara terbaik orang niatan we bahwa ya ini teh gitu. Sejak lebihan hibah gitu. Baik hibah langsung atau tidak langsung. Hibah langsung di orang menyeros, hibah tidak langsung orang hanya jadi pendengar. Kata Paulo dia mendengarkan hibah orang kan sami pesannya. Gitu. Lalu orang sudah yakin di antara orang siling kemutan gitu. Kalau kita orang kalau pasang tes, oh iya, itu benar tersinggung gitu. Itu bisa pun, oh sarang hibah wae gitu. Kamu dia bantu, oh iya, Rasulullah gitu. Kan kalau itu malah semangatnya, kurang ke sekalian makan, kurang kalau pasang, ya, kembali, gitu lagi, jangan gitu. Karena aku apa ya, sebelum kamu pukul di lembur, mau ini dulu ngalium, sebelum dari kan mungkin, bapak kosong, kalau mau bantu, kadang pas bapak Lampung, mereka begitu, ngomong bantu. Orangnya emang saya nama gitu pengewat mah akhirnya banyak udah begitu solusi kan gitunya terus dipaham saja begitu kalau misalnya orangnya tidak bermanfaat orang saya ini tadi tidak riba yang dijamin pernah riba sing diampunkan dosa Allah sing dimuliakan kedudukan di hadapan Allah ya sing ngahapunten kurang pamit di dunia aja di akhirat sing ke aya masalah kebaikan orang sing seueur sehingga lamun teh main kedul kamu itu kurang teh jangan jamin bangkrut